warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Bil khusus kepada penyelenggara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap panitia penyelenggara dengan lelahnya, dengan semua aktivitas untuk sampainya terselenggara acara ini, mudah-mudahan lelahnya dihitung ibadah oleh Allah. Allah berikan keistiqamahan. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada segenap jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kubu beserta jajaran. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim ila akhir ayat. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur
Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan, di bulan yang penuh kemuliaan. Bulan yang dimana bulan ini yang Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sesosok manusia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, dan kesempurnaan kemuliaan terdapat pada setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, yang bernama Ahmad di langit, Muhammad di bumi. Mudah-mudahan di malam ini kita tertimpa keberkahan dari Allah. Tidak keluar dari tempat ini semua dosa kita diampuni Allah. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Tahun lalu kita acaranya siang ya. Kenapa sekarang malam? Enakan siang apa malam? Lagi demen banget sih Daraja main siang-siang. Kita datang dandan udah rapi-rapi sampai tempat udah peringatan lagi banyak. Senang hari ini, senang hadir di tempat seperti ini. Senang apa enggak? Apa yang buat senang? Saya tahu apa yang buat senang. Berkat. Dapat berkat, dapat. Snacknya ada snack. Gue kagak. Dari zaman tahun ke tahun di Sidaraja setiap ceramah cuman air putih banget. Gimana Habib sama Ustadz pada mau gemuk? Dipikir kita mujair kali. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bulan Rabiul Awal ini bulan lebarannya umat Nabi Muhammad SAW. Bib, lebarannya bagaimana? Kalau datang bulan Rabiul Awal, marema. Betul? Masyarakatnya marema. Ulamanya lebih-lebih. Ustadz, Kiai, Habib, kulkasnya pada rusak. Gajah pada bisa ditutup. Kalau udah datang bulan, engselnya copot. Jangan suudzon dulu. Tapi alhamdulillah, datang bulan Maulid memberikan satu kesenangan di dalam hati. Baik dia seorang yang munafik sekalipun, ada hatinya gembira. Kegembiraan orang-orang munafik, insya Allah akan tertiup hidayah sehingga dia menjadi hamba yang betul-betul nafi'. Amin ya rabbal. Hidup yang manfaat, yang selalu lurus istiqamah di jalan Allah. Yang datang ke sini, saya nggak bilang saya ini orang yang alim, orang yang nggak punya dosa. Semua yang hadir kita semua di sini punya dosa, betul? Pernah ingat sama dosa kita? Ingat? Kapan? Kalau ingat sholat taubat tadi udah. Ya berarti lupa. Yang datang ke sini semua yakin saya hari ini banyak bikin dosa. Betul apa enggak? Coba yang nggak bikin dosa hari ini tunjuk tangan. Nah, pada ngaku sesidara aja lo ngaku lo. Tapi karena di malam ini Allah luar biasa. Tadi Habib Muhammad ngebahaskannya. Kemuliaan bulan Rabiul Awal. Ini kita ketularan baik dari Nabi. Kita ini jadi orang baik nih karena Nabi. Kita nggak ada apa-apanya sebenarnya dalam kebaikan di dalam kehidupan. Beda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi banyak ngasih untung sama umat. Kalau umat ngasih untung nggak sama Nabi? Nggak pernah. Bikin rugi iya. Rugi apa? Rugi waktunya Nabi. Kita nih sebagai umat banyak ngerugiin waktu Nabi. Kenapa? Setiap hari Nabi nangis, setiap hari mengeluarkan air mata. Buat siapa?
Nabi tidurnya nggak nyenyak. Nabi langsung selalu berpikiran. Yang dipikirin siapa? Kita hidup nangis nggak pernah, tidur pulas sambil ngorok. Pernah ingat perjuangan Nabi? Momen maulid kayak begini, ini yang mengendongkrak keimanan kita. Selalu ingat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau bukan karena sejarah, kita mana kenal siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu peringatan maulid yang setiap tahun diselenggarakan pasti membuat hati kita terus terpaut dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalamnya punya kebahagiaan. Ini panitianya siapa ketuanya? Ada ketua panitianya? Ada. Panitianya ada. Seksi-seksinya ada. Seksi-seksi atau seksi sekali? Seksi banget. Ada semuanya kan? Kalau tadi saya mengatakan bahagia nggak kita datang ke sini? Senang nggak kita datang ke sini? Sepakat semua? Senang. Ternyata sebelum kita senang ada yang lebih dulu bergembira. Di dalam Rawi Ad-Diba dijelaskan ahdziru qulubakum ya ma'syara dzawil albab hatta ajru walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab al-magsusi bi asyrafil algab ar-raji ila hadratin malikil wahhab. Persiapkan hati kalian wahai orang-orang yang berakal. Lihat, orang yang suruh siapin hati kita. Hatinya disiapin, dengarin, masukkan ke dalam, bukan difikirin, tapi masukkan ke dalam. Sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus diyakini dengan iman. Emang kenapa sih, Bi? Kok kita kelahiran Nabi harus didasari dengan iman, meyakininnya? Lah, kalau nggak pakai iman mana yakin? Contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat terlahir ke dunia, salah satu yang membantu proses kelahiran Nabi, dia mengatakan, tidak pernah aku memandang malam sebagaimana terangnya siang. Logika, mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Enggak mungkin, orang ini malam, gelap apa enggak? Harus pakai pencahayaan. Kalau nggak pakai lampu. Tapi saat Nabi dilahirkan tidak memerlukan cahaya, lebih terang dibanding siang hari. Masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal, tapi harus diyakini dengan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, saat Nabi terlahir ke dunia, seluruh makhluk Allah, malaikat turun ke bumi. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Semua bisa hadir di sini karena undangan. Karena undangan datang sampai terdengar telinga dan ada yang diajak oleh tetangga, ada yang diajak oleh saudara datang ke tempat ini karena Allah memerintahkan para malaikat menyambut saat kelahiran Nabi. Kalau Allah yang memberikan undangan, perintah, kira-kira seluruh makhluk ikutin apa enggak? Ikutin perintah Allah apa enggak? Berarti saat terjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia, di situ dijelaskan tidak ada angin, seakan-akan malam tersebut menjadi sunyi, tidak ada angin sedikit pun. Mungkin apa enggak? Masuk akal apa enggak? Kalau di akal enggak bakal mungkin. Kita duduk aja umbul-umbul goyang. Ada angin apa enggak? Tapi di hari itu tidak ada angin. Kenapa? Karena bumi dipadati oleh para malaikat. Percaya apa enggak? Masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Tapi harus dijawab dengan iman. Itu yang keberapa tadi? Kedua. Yang ketiga. Nabi saat terlahir ke dunia dalam keadaan sujud, mata tercelak, sudah terkhitan.
Masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Tapi harus diyakini dengan, jika orang tersebut yang mengaku dirinya mukmin, dirinya mengaku orang Islam, tapi dia tidak percaya dengan keadaan saat Nabi terlahirkan, maka mereka tergolong orang-orang kafir. Paham apa enggak nih? Paham apa enggak? Udah paham apa belum? Udah paham apa belum? Kalau udah paham saya tutup sama doa nih. Belum? Dari tadi saya ngomong nggak paham-paham. Perasaan saya ngomong bahasa manusia ini. Tadi yang ketiga. Yang keempat, Nabi terlahir, Allah turunkan 4 bidadari menjadi bidannya Nabi. Bidannya Nabi siapa? Masuk akal apa enggak? Belum muter otak di sini puskesmas bidan bidadari mana ada? Ada. Masuk akal? Tapi harus diyakini dengan, makanya Syekh Abdurrahman Ad-Diba memanggil kita, ahdiru qulubakum ya ma'syarad dzawil albab. Hati dulu baru Jadi iman harus menuntun, jangan akal yang menuntun. Nggak boleh. Kita punya akal nuntun iman, nggak boleh. Contoh kecil, maaf. Kita ngomong perkara iman ya. Kita ngomong perkara iman. Seorang wanita datang bulan suci Ramadan, puasanya wajib atau enggak? Kita nggak ngomong laki-laki ya. Seorang wanita bulan suci Ramadan, puasanya itu wajib atau enggak? Wajib ya. Tiba-tiba datang waktu haid. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari. Betul? Setuju? Saat dia dalam waktu haid, dia selesai bulan Ramadan, yang wajib diganti puasa atau sholat sama puasa. Sholatnya wajib apa enggak? Kalau logika, masa iya sholat yang lebih diwajibkan bulan puasa, perempuan lagi haid, yang wajibnya harusnya dua-duanya, karena dua-duanya wajib. Salat 5 waktu wajib, puasa bulan Ramadan wajib. Tapi Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan bahwa setiap wanita wajib membayar puasanya, tidak wajib membayar sholat. Kebayang, kalau 7 hari dia haid, kali 5 waktu berarti 35. Kalau 14 hari berarti 70. Perempuan gak akan kuat. Dikasih keringanan. Maka dari itu tidak boleh akal mengatur gak boleh. Contoh lagi. Pipis. Kita keluar pipis nih. Ya. Air seni itu apa hukumnya? Apa? Najis. Air mani? Air mani apa? Suci. Betul ya? Air mani suci. Air seni najis. Orang keluar air seni terkena pakaian, pakaiannya boleh dipakai lagi nggak? Ganti. Kenapa? Karena membasuh najis dengan cara berwudu, membersihkan najis kecil dengan cara berwudu. Keluar air mani, terkena pakaian, kita basuh pakaiannya, air maninya kita lap, boleh lagi nggak kita pakai? Boleh. Tapi pantas atau enggak? Keluar air mani wajib mandi. Logika, kita main logika lagi nih. Yang pantas lebih mandi wajib air seni atau keluar air mani? Yang pantas. Yang mestinya keluar najis mandi
Yang keluar suci cukup itu kalau loh, ini kenapa dibalik? Iman yang jawab. Karena air seni, orang tersebut contoh dia tukang beser. Paham tukang beser? Dikit-dikit pipis, dikit-dikit pipis, dikit-dikit pipis, sehari bisa 5 kali, 7 kali. Kebayang setiap habis pipis mandi wajib persis ikan mujair. Mandi lagi, mandi lagi, mandi lagi, betul? Tapi Allah memberikan satu kemanfaatan. Jika seseorang keluar air mani, wajib mandi Kenapa? Karena saat dia mandi akan membuat seluruh syaraf uratnya kembali dalam keadaan normal. Pak. Oi. Saat keluar mandi, lemes apa enggak? Antara anak pada denger. Lemes apa enggak? Lemes. Obatnya apa? Mandi. Biar seger lagi. Cocok apa enggak? Cocok apa enggak? Itu kata Jadi peristiwa saat Nabi dilahirkan harus diyakini dengan iman. Gak bisa kita pakai akal. Kalau mau pakai akal gak bakal nyambung. Sampai botak, gondrong lagi, botak lagi, gondrong lagi. Gak bakal nyampe pikiran kita. Betul apa enggak? Nih lagi. Saat Nabi dilahirkan ke dunia, api Majusi dipadamkan oleh Allah. Pilar-pilar kejayaan Persia, Romawi diruntuhkan oleh Allah. Bisa nggak Allah padamkan api Majusi ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan? Bisa apa nggak? Tapi kenapa saat Nabi dilahirkan Allah bisa hancurin pilar-pilar kejayaan Persia, Romawi ditumbangkan ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan? Bisa atau tidak? Tapi tatkala saat Nabi dilahirkan semua itu diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah memuliakan dan mengagungkan Nabiuna Muhammad. Si daraja harus cerdas. Harus paham sampai sini? Berarti peristiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat terlahir ke dunia wajib didasari dengan wajib diyakini dengan Cocok ya? Ngaji ya? Berarti ini kita selesai nih ngaji nih. Nih, dulu belum aja lu. Ini namanya kita ngaji. Ini kan tadi saya tanya ada panitianya apa enggak? Ada ya? Ternyata yang bikin panitia duluan bukan orang Sidaraja. Ya Jibrilu nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama' bittahani wal bisyarah fa inna nurul maksun wasirul maknun. Allah memerintahkan malaikat Jibril. Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi. Berikan kabar gembira. Nah, ini. Saya mengatakan, contoh ya, Rifki mengatakan kepada semua, ayo kita semuanya gembira. Ada ajakan. Betul ya? Ada ajak. Berarti kita wajib Kira-kira yang menyampaikan Rifkinya, saya yang mengatakan, ayo kita gembira. Kira-kira saya ini sedih apa gembira? Sedih apa gembira? Berarti yang pertama gembira siapa? Allah Subhanahu memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan tahu penghuni langit dan bumi untuk bergembira. Betul? Harus pakai Allah gembira. Malaikat diperintahkan gembira, merawat, menjaga, menjadi satu nih panitia yang disusun oleh Allah Subhanahu. Ketua panitianya siapa? Malaikat Jibril. Ketua panitia malaikat
Malaikat lain seksi-seksinya. Lah orang bukan orang Sidaraja. Saat itu nggak ada orang Sidaraja. Betul kan? Berarti ini belum selesai. Belum. Saya kalau udah ngebahas Nabi ini asik nih. Acara kedua saya lupa. Habis dari sini saya ke Cilea, ibu bapak. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Coba aja jalan kaki. Pasti Kuningan sih emang. Kalau udah hijauan kan bahaya. Berarti Allah lebih dulu bergembira. Fa inna nurul maksun wasirul maknun aujad qablahal wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Dan cahaya yang selama ini aku simpan, yang aku jaga, karena cahaya ini Allah ciptakan alam semesta. Langit dan bumi diciptakan oleh cahaya ini. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Pakai akal. Pencipta alam semesta siapa? Kalau Allah menciptakan alam semesta ini, haknya Allah, betul? Kebesaran Allah, betul? Tapi Allah menyerukan, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi, kecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah istimewa apa enggak? Istimewa apa enggak? Saat itu juga, kita ada kewajiban salat 5 waktu. Kita salat, Allah bertambah wibawanya. Kita salat, kita sujud, nangis, Allah bertambah nggak wibawanya? Allah tetap berwibawa. Kita nggak salat, kita nggak ibadah, Allah dihinakan kewibawaannya. Allah tetap akan tinggi. Tapi tatkala Nabi dilahirkan ke dunia, fahtadzal arsyu taraban wastibsyara wasdadzal kursiyyu haibatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Yang gembira cuma bukan malaikatnya doang, bukan. Tapi arasnya Allah, pilar-pilarnya goyang, getar. Kenapa? Karena bergembira, ikut serta bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kursi Allah, kewibawaannya bertambah saat Nabi dilahirkan ke dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita lihat bagaimana Nabi nggak mulianya. Kita sebagai umat tiap hari diingat. Kita sebagai umat nggak pernah lagi kelaparan. Kita sebagai umat nggak pernah lagi berdarah-darah untuk ibadah. Kita sebagai umat tinggal baca Quran, nggak harus repot-repot ngapalin tiap hari. Betul? Betul? Buat siapa? Buat umat Nabi semua lakukan. Nggak ada buat diri Nabi, nggak ada. Tapi semua yang dilakukan untuk umat, dan umat di akhir zaman diselamatkan dari siksa api neraka Jahannam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita ukur dengan apa yang kita lakukan di dunia ini, tiba-tiba sebagai manusia kan pasti ada tanda tanya. Betul ya? Betul nggak? Bib, Nabi kan manusia biasa. Nabi kan manusia sama kita. Iya benar, manusia betul. Nabi makan nggak? Kita? Nabi tidur? Kita? Nabi nyari uang? Dagang nggak? Dagang nggak? Kita? Sama ya? Sama nggak? Nabi dikasih waktu 24 jam. Kita dikasih waktu berapa? 24? Sama juga. Mau tahu bedanya? Mau tahu bedanya? Nabi punya waktu 24 jam, kita juga punya waktu 24 jam. 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi pakai buat makan, tidur, ngaji, ngobrol, silaturahmi. 1 jam dibagi-bagi, dihitung masih nilai ibadah di dalamnya. 24 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. Kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam banyak melupain Allah.
Ada 1 menit kita ingat Allah, ada. Ayo tunjuk tangan, ayo. Ada kita ingat Allah. Jangankan kita lagi diam, sholat aja nggak pernah ingat Allah kita kok. Udahlah, kita nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Padahal di dalam sholat, di dalam takbiratul ihram, kita sudah bilang kok kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tapi dalam sholat semua kita ingat. Betul. Kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor ketinggalan di mulut motor, ingat. Sendal takut kehilangan, ingat. Kain sarung orang dibacain tulisannya. Oh, BHS nih. Betul apa enggak? Ada Allah lagi salat. Sama kita, beda nggak sama Nabi? Sama apa beda kita sama Nabi? Beda. Kalau dikatakan manusia, iya betul. Karena Allah menjelaskan di dalam firman Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Akan datang, akan diutus seorang rasul, seorang nabi dari golongan kalian, wahai manusia. Sama sama kita, iya betul. Bedanya sama kita, walah bagaikan bainas sama wasumur. Bukan bainas sama wal ard, bukan. Bainas sama wasumur. Kalau bainas sama wal ard masih ketemu. Sumur lebih dalam lagi, lebih parah kita jauhnya. Kenapa? Karena kita nggak ada seujung kukunya Nabi kok. Sampai dikatakan, alim ulama menyatakan, baina maghrib dari mulai maghrib, dari mulai barat sampai ke timur, orang dikumpulin dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya ibadahnya serentak. Berapa? 4 rakaat, 2 rakaat. Oke, 2 rakaat aja lah. Semuanya ibadah serentak sampai nangis-nangis. Belum bisa menandingin 1 rakaatnya Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang bisa tandingin. Kita bisa nggak begitu? Oi, oi, bisa kita begitu? Terus mau dibilang kita sama Nabi? Jangan-jangan ntar ada Nabi lagi di Sidaraja. Gak ada yang bisa nandingin Nabi. Bib, yaudah. Ngapain sih kita repot bikin acara begini, buang-buang hambur-hambur duit lah. Ini mau dijawab pakai emosi apa pakai dalil? Emosi apa dalil? Enakan emosi ah. Boleh nggak dijawab pakai emosi? Duit gua. Yang capek gua. Yang pantat tepos gua. Yang kedinginan, yang kelaparan, lu yang repot kok. Betul apa enggak? Itu jawaban Kami merayakan maulid bukan hanya menghamburkan uang, tapi kami membahagiakan diri kami sendiri. Untuk apa? Untuk kami dikenal oleh Nabi SAW. Bukan hal yang seperti ini doang, tapi kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah lewat para malaikat untuk menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Setuju apa enggak? Allah memadamkan api Majusi. Allah meruntuhkan pilar-pilar kejayaan Persia Romawi. Kenapa? Karena Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi Yuna Muhammad. Kami merayakan maulid seperti ini bukan semata ingin nyohor, ingin terlihat kaya. Bukan. Karena kami memuliakan manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Karena itu juga kami ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kita deketin dulu dong yang dimuliain sama Allah ini siapa? Ibu mau mulia? Ibu mau mulia, Bu? Siapa yang punya kemuliaan di dalam rumah tangga? Hah? Apa? Woi. Siapa? Suami. Bu, siapa yang punya kemuliaan di rumah tangga? Jawab yang kenceng, lu malu-malu amat lu. Siapa? Deketin dong kemuliaannya. Deketin kalau ibu mau surga. Bapak tegang amat, Pak. Emang udah lama gak dideketin, Pak? Sian amat lu. Ibu ya. Caranya bagaimana? Ikutin apa kata suami aja. Aman hidup kita. Bu.
Enakan cari aman mau cari masalah? Cari aman cari masalah. Urusan cari masalah, wah, duit bisa dikurangi nih, Bu. Woi. Woi. Duit dikurangin mau? Duit aja ogah. PA. Kalau perayaan Maulid gini kita bikin senang hati kita. Betul nggak? Ini nggak ada kita dapetin hati kebahagiaan kayak gini lagi nih, susah. Ibu pulang, bapak pulang, sampai rumah masalah datang lagi. Betul apa nggak? Betul apa nggak? Makanya hidup jangan cari masalah, PA. Allah udah jelasin di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri usran, inna ma'al. Setiap yang kesusahan pasti ada jalan. Lu malah keembah larinya. Susah makin tambah susah. Mbah, aing teboga duit. Lamba jawab, aing sarua. Betul apa enggak? Lah kalau orang yang mau kaya, ya mbahnya dulu yang kaya. Ngapain ngurusin kita? Nah rumah disenggarin bebek rubuh. Betul apa enggak? Pasrahin kepada Allah. Lihat dong Nabi. Nabi ditawarin sama Allah. Ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad. Apa ya Allah? Sampaikan, dia ingin menjadi seorang hamba, apa ingin menjadi seorang raja? Ini model kita ditanya begitu sama Allah. Udah tahu gue jawabannya apa? Udah tahu. Betul ya? Saya udah kebaca pikiran. Lihat, aduh. Pikiran kita ini susah aja. Kalau dikasih, mau jadi seorang hamba atau menjadi raja, kita ditanya, pasti jawaban kita mau jadi raja. Betul apa enggak? Tapi Nabi jawabannya apa? Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, aku ingin menjadi seorang hamba. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nah, ini balik lagi nih. Nabi ingin menjadi seorang. Sekarang saya mau tanya, kita semua yang hadir di sini nih, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Ayo jawab. Kata siapa? Hah? Kata Habib, orang gue nanya kata Habib. Saya lagi nanya, kita kata siapa hamba? Kita nih manusia kepedean. Suka cari muka tapi nggak jelas mukanya. Kita dibilang kita hamba Allah, sholat kagak, ngaji kagak, subuh jam 8 pagi. Kan geblek namanya. Betul apa enggak? Siapa yang dikatakan hamba oleh Allah? Nabiuna Muhammad. Subhanalladzi asra bi'ab. Dijelaskan sama Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang pantas dikatakan hamba siapa? Nabiuna Muhammad. Kita siapa? Kita mau dibilang hamba, sholat khusyuk nggak pernah. Baca Quran cuman bulan Ramadan. Itu juga minggu pertama. Betul apa enggak? Lu ketawa, gue lagi ngomel ini, saya lagi ngomel. Saya begini kenapa sih? Saya pengen masuk surga sama-sama kok. Semua alim ulama, para kiai, para asatidz, semua. Kita dikumpulin tempat begini, kenapa? Karena kita pengen satu kampung masuk surga sama-sama. Mau apa enggak? Ngimpi. Kalau terus-terusan hidup kita ibadahnya begini, ngimpi kita. Kita yang ada cuman bikin susah Nabi. Kita ibadah, khusyuk nggak pernah. Betul, kita jangan minta pahala dari ibadah kita. Tapi Allah pandang kita dengan kasih sayang karena ibadah kita dong. Kalau kita memberikan kasih sayangnya kita, sedikit waktu kita berikan dan kita serahkan kepada Allah. Allah pandang kita dengan kasih sayang. Kita mau cari perhatian bagaimanapun, Allah bakal ingat kita. Kalau kita dekat sama Nabi, kita mendekatkan manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan memuliakan setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Senang jadi umat Nabi Muhammad, senang apa enggak? Senang apa enggak? Senang lah. Saya balik tanya lagi nih, ini mau ditempeleng-tempeleng sekalian, bodo amat. Saya mau tanya lagi, kita senang jadi umat Nabi? Nabi senang nggak punya umat kayak kita? Ayo, ayo jawab. Model begini nih, model kita. Model kayak kita. Nabi senang apa nggak ngeliat model kayak kita begini? Kita mau model gimana? Nabi tetap cinta. Gak ada kata enggak. Semua syafaat diobrol untuk umat yang mau syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ayo dong, bangkitin keimanan kita. Girahnya dinaikin lagi. Tiap tahun kita maulid, tiap tahun kita dengar ceramah. Semua intinya sama semuanya. Taat, sujud kita kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah. Jangan hidup semau-mau kita. Kita ini nih, maaf Bu, Pak, kita nih karyawan nih di dunia, karyawan. Kita punya presiden direktur, siapa? Allah. Siapa yang gaji kita? Rezeki tiap hari kita dapat rezeki apa enggak? Itu gajian kita dari Allah. Jadi jangan pernah khawatir. Semuanya sudah diukur sama Allah. Matematika kita nggak bakal nyampe sama matematika Allah. Beda. Kalau kita pakai kalkulator, ujungnya pasti ada error. Ya bener nggak bakal nggak? Matematika Allah ada errornya. Nggak bakal ada. Nggak bakal ada errornya. Tapi kadang orang ngelihat tetangga, gedek aja bawaannya. Rezeki padahal udah masing-masing, betul. Tetangga beli motor, kita tempel koyo. Tetangga beli kulkas, kita kejang-kejang. Betul apa enggak? Kenapa sih begitu? Hah? Tuh hati ada penyakit berarti itu. Allah kasih solusi loh kalau hati kita sakit. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah wa tatma'inul qulub. Tuh kita lihat. Kita hati sakit, ingat Allah dong. Ingat, kita ingat Allah lagi kapan? Susah. Lagi senang ingat Allah. Alah, boro-boro. Tetap ingat di bohong. Tiap hari minta duit ya Allah. Lobakan rezeki aing. Mau rezeki banyak mau. Lu pulang sampai rumah ketiban duit mau. Kena jantung, payah. Duit manfaat juga kagak. Betul gak? Sholat kagak, ngaji juga seminggunya cuman minggu pertama bulan Ramadan. Betul ya? Matikan saya husnul khatimah. Lah, mas surga punya bapak lu apa? Tuh. Kan beda kita. Mintanya apa ya Allah? Kita mati dalam keadaan husnul khatimah kan tergantung perbuatan kita di dunia ini. Kita ibadah, mati kita ibadah. Kalau kita dalam keadaan seling bermaksiat, ya nggak menutup kemungkinan mati dalam keadaan maksiat. Hidup itu ada take and give, my bro. Ngerti nggak lu? Sarua aing juga. Hidup itu ada saling, ada memberi, ada meneri. Kalau kita memberi yang baik, Allah pasti akan ngasih kita yang baik. Kita kan prasangkanya buruk aja sama Allah. Hidup melas aja, hidup susah. Muka-muka proposal. Tahu muka proposal? Anggung bulan nih muka. Tiap kali ketemu muka ngenes banget. Cerita sama teman selalu kehidupan gak enak. Ah, saya lagi kurang begini. Ah, saya lagi kurang lah. Yang ketemu begitu teman getok aja getok. Semua dikasih kecukupan sama Allah nggak? Serba cukup nggak? Cukup. Hari ini ada yang nggak makan? Makan semua? Kelihatan sih lu gembrut-gembrut. Bapak pada kurus-kurus. Rezekinya dimakan istri, Pak. Itu namanya suami soleh. Ya Pak ya? Tapi di akhir zaman banyak suami yang soleha, Pak. Ngerti kagak lu? Suami banyak yang soleha. Apa istri takut? Baru melotot dikit, iya be. Tapi nggak kelihatan di sini mah suami-suami yang gagah di sini. Tapi bohong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi perkumpulan malam ini nih kita dengan rasa gembira karena perintah Allah.
hati senang, kan? Perut? Gue enggak, gue belum. Ini udah pada kenyang. Pantesan anteng. Pantesan ulama kalau bulan Maulid rumah sakit rame. Tipes. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, senang dapat kegembiraan, senang. Ada semuanya di sini. Ya, cuman satu, keinginan setiap para mubaligh, para pemberi materi, pemberi tausiah, semua menginginkan, yuk kita yuk sama-sama yuk makin deketin kita, takwanya makin ditambahin kepada Allah, makin dekat dong sama Allah, jangan jauh dari Allah. Apa sih yang hidup kita kurang dari Allah? Apa coba? Coba sebut satu kekurangan di dalam hidup kita. Bib, saya kurang, keadaan saya begini, Bib. Maaf Pak, Bu, saya sampai gini hari rumah saya masih ngontrak. Mau percaya mau enggak? Boleh tanya. Ngontrak saya. Mobil hadiah dari orang. Nggak percaya juga? Terserah lu. Ini keadaan. Tapi syukurin. Alhamdulillah. Nikmatin. Apa yang Allah kasih? Alhamdulillah. Makanya kita tuh disuruh pakai akal. Biar apa? Biar ngotak. Otak isinya manfaat. Mikir. Semuanya Allah kasih loh buat kita ya. Semuanya Allah berikan loh buat kita. Nggak ada yang dikurangin. Oksigen ada yang pernah minta dalam doa? Ada. Ya Allah berikan hamba oksigen buat besok. Pernah minta? Pernah minta. Allah kasih. Syukur alhamdulillah. Ini kan cara Allah buat kita. Makanya Allah mengulang di dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tuka." Puluhan kali loh diulang-ulang sama Allah. Biar apa? Biar kita sadar nikmat yang mana yang kalian dustakan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dunia ini, dilahirkan dari rahim seorang ibu yang disucikan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk kita sekalian. Sampai umat akhir zaman, Nabi nggak akan pernah tutup mata dan selalu mengajak keseluruhan dijaga umatnya terus sampai yaumil qiyamah. Mau cari Nabi kayak gimana lagi kita nih? Mudah-mudahan saat Allah cabut nyawa kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Setelah dari sini kita pulang bawa iman yang lebih besar lagi agar kita menjadi anak orang yang beribadah kepada Allah. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Saya pengen lama-lama, tapi apa boleh buat waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita ketemu lagi di tahun yang akan datang. Insya Allah, beri umur kita panjang dalam taat kepada Allah. Rezeki Allah limpahkan, semoga dalam keadaan rezeki yang halal juga dan tidak menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Dan Allah tutup mata kita dengan membawa iman. Saya mau ngajak salawat mau. Tapi sebelumnya saya Rifki Al-Idrus mengajak buat kawan saudara-saudara kami yang ada di Sidaraja yang ingin melaksanakan umrah bersama Al-Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun dan juga para dewan guru Majlis Rasulullah SAW. Kami telah membuka pendaftarannya bagi yang ingin masuk ikut umrah bersama dengan Dewan Guru Majlis Rasulullah, bisa mendaftarkan ke rumah saya, ke rumah Rifki di Desa Ancaran, bisa datang ke rumah saya daftar dengan nominal 34 juta. 34 juta, ini bintang 5. Ini bintang 5. Yang bintang 4-nya 27.750. BIP DP-nya berapa? 10. DP-nya berapa? 10. Pelunasannya kapan? November sudah harus lunas. Ini kita buka sebenarnya dari jauh-jauh. Ya, bagi yang mau ikut serta bisa daftar ke kita, dan ini ada turnya ke Taif. Ke Taif, tempat di mana Nabi SAW ditolak, dilemparkan batu, berdarah-darah. Ini kota Taif, dan kota Taif inilah yang mendapatkan doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahin rezeki kita semuanya. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa وعلى آله وصحبه. Baca semua sama-sama. Allah. وضيائها وعلى أهله وصحبه. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya jujur, saya kalau udah di Sidaraja tuh betahnya luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan lain waktu kita bisa duduk sama-sama lagi di Sidaraja. Insya Allah, pulang dari sini kita membawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil usul wa ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa 'amilna fi tariqatihim wal mu'afati min al-fitani. Ya al-ba'li bi syafa'ah. Ya al-ba'li bi syafa'ah. Ya al-ba'li bi syafa'ah. Kullu qurbah tajdi bikum bi kulli ahlil wilayah. Kullu hajatan qadi. Kullu hajatan qadi. Kullu hajatan qadi. Darka ya halal Madinah. Darka ya halal Madinah. Darka ya halal Madinah. Ya tarimu alaha. Ya tarimu alaha. Ya tarimu alaha. Wa'afan ya karim. Wa'afan ya rahim. Ya farijul ham. Ya kashifal gham. Ya man li abdi yafir wa yarham. Da'wahum subhanakallahumma tahiyyatum fi assalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf dan seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.